Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball GT kali ini kita akan diperlihatkan Goku yang benar-benar sangat kesal kepada Android 17 dan juga Dr. Mu karena mereka berdua telah menggunakan cara yang sangat licik untuk menjebaknya dan dia tidak akan pernah memaafkan mereka. Nah, di sini akhirnya pertarungan di antara Goku dan juga Android 17 pun dimulai. Di saat Android 17 menyerang Goku, Goku berhasil melancarkan sebuah serangan kepada Android 17 hingga membuatnya mental. ほら勝ってやってくれたじゃねえか。 Nah, di sini Android 17 yang masih mampu bertahan, dia pun segera menembakkan tembakan laser ke arah Goku. Di mana Goku yang mendapatkan tembakan laser itu, dia pun langsung meluncur ke arah Android 17 untuk segera melancarkan pukulan lagi kepadanya. Namun tiba-tiba ya, di sini Android 17 berhasil menahan pukulan milik Goku. Kemudian di sini Android 17 segera membalas serangan Goku dengan menghajarnya secara bertubi-tubi, kemudian melancarkan tembakan laser kepadanya hingga membuat Goku menghantam tanah. Setelah melihat Goku menerima serangan dari Android 17 yang begitu dahsyat hingga membuatnya tak berdaya, membuat Dr. Mu menjadi sangat senang karena akhirnya dia mendapatkan budak yang jauh lebih kuat daripada Baby. Nah, di sini ketika Android 17 mengira kalau Goku sudah mati, tiba-tiba Goku bangkit kembali dan menaikkan aura kekuatannya hingga berubah menjadi Super Saiyan. Kemudian segera menembakkan tembakan laser yang cukup besar hingga membuat Android 17 terkena serangan itu dengan begitu telak. Kemudian di sini Goku pun mengejek Android 17 dengan mengatakan kalau dia bukanlah satu-satunya orang terkuat di sini. Namun walaupun telah menerima serangan dari Goku, dia terlihat baik-baik saja. Nah, di sini Goku yang kesal melihat Android 17 sama sekali tak terluka, dia pun segera menembakkan tembakan laser bertubi-tubinya ke arah Android 17. Dan lagi di sini terlihat kalau Android 17 sama sekali tak terluka setelah menerima serangan bertubi-tubi Goku hingga membuat Goku keheranan apakah Android 17 tahan dengan berbagai serangannya. Kemudian di sini Goku pun berniat untuk segera mengakhiri pertarungan dengan menembakkan jurus Kamehameha dengan jarak yang sangat dekat. Di mana serangan Kamehameha milik Goku memang begitu dahsyat hingga membuat sebuah lubang yang sangat dalam. Walaupun begitu, di sini Android 17 masih tidak terluka. Malahan dia sekarang yang gantian menyerang hingga membuat Goku terpental dan masuk ke dalam air.
Goku yang masuk ke dalam air, dia pun benar-benar sangat keheranan kepada Android 17. Kenapa dia mampu menahan jurus Kamehameha-nya dengan begitu mudah, bahkan dia sama sekali tak terluka. Dan di sini Goku pun berpikir, apakah dia memang benar-benar bisa melihat semua serangannya. Kemudian di sini Goku pun segera kembali ke permukaan dengan wujud Super Saiyan 4-nya. Melihat perubahan Super Saiyan 4 Goku membuat Dr. Mu dan juga Android 17 terkejut, karena ternyata Goku masih menyembunyikan bentuknya yang lain yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Nah, di sini Goku pun benar-benar sangat congak dengan mengatakan kalau kekuatan Super Saiyan 4-nya ini pasti tak akan bisa untuk dikalahkan oleh Android 17. Tanpa buang waktu lama lagi, di sini Goku pun segera menembakkan tembakan laser secara bertubi-tubi ke arah Android 17. Namun sepertinya di sini Android 17 benar-benar santai dan menikmati serangan Goku. Kemudian di sini Dr. Gero pun segera menjelaskan kalau Android 17 memiliki kemampuan untuk menyerap berbagai energi yang ditembakkan oleh musuhnya dan mengubahnya menjadi energi miliknya sendiri. Itu berarti ketika Goku menembakkan serangannya ini, maka Android 17 akan mendapatkan kekuatan secara terus-menerus. Jika Goku melancarkan serangan yang jauh lebih kuat, maka Android 17 pun juga akan ikut menjadi lebih kuat juga. Nah, di sini Goku pun akhirnya berhasil menghempaskan Android 17 masuk ke dalam hutan. Ketika Goku berhasil menemukannya lagi, dia pun segera mengejar Android 17 hingga terjadilah kejar-kejaran di antara mereka berdua seperti seekor kucing mengejar tikus. Nah, di sini Goku pun akhirnya menyadari kalau Android 17 sebenarnya bisa menyerap energinya. Dan di sini Goku pun segera membuat sebuah rencana untuk mengagetkan Android 17 dengan menggunakan jurus Super Kamehameha-nya. Nah, tujuan Goku menembakkan jurus Super Kamehameha 10 kali lipat itu untuk menguji apakah serangan terkuatnya mampu ditahan oleh Android 17. Dan ternyata serangan itu mampu ditahan oleh Android 17 dan dia berhasil menyerapnya. Nah, di sini Goku pun menjadi sangat kebingungan karena jika jurus terkuatnya ini berhasil ditahan oleh Android 17, maka dia tak bisa untuk melakukan apapun, karena jika dia sampai menyerang Android 17 lagi, maka dia malah akan menjadi lebih kuat. Walaupun begitu, di sini Goku pun menganggap kalau Android 17 pasti tetap memiliki batasan untuk menyerap sebuah energi. Namun dia tak tahu bagaimana cara untuk membuat Android 17 sampai kepada batas itu. Nah, di sini Dr. Gero pun tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Sebelum Android 17 mencapai batasnya, dia pun meminta kepada Android 17 untuk menghabisi Goku. Kemudian di sini Android 17 segera menyerang Goku secara bertubi-tubi hingga membuatnya terpental.
カメハメハがつけねえなんて死ね接近戦に持ち込まれたNah, di sini Goku pun akhirnya dibuat tak berdaya oleh kekuatan Android 17 yang begitu kuat. Nah, di sini kemudian Android 17 menciptakan sebuah bola penghancur untuk segera menghabisi Goku. Nah, di sini Goku pun sama sekali tidak bisa untuk melakukan apapun demi bisa mengalahkan Android 17 karena apapun yang akan ia lakukan tetap akan sia-sia saja. Nah, di sini Goku pun pasrah kalau dirinya akan dibunuh oleh Super 17. Dan alur cerita Dragon Ball GT part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball GT part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini. Halo, makasih masih bersama Bang Higam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball GT kali ini kita akan diperlihatkan Goku yang sudah tidak berdaya setelah menerima serangan bertubi-tubi dari Android 17. Nah, di sini Goku pun sudah benar-benar pasrah ketika dia akan dihabisi oleh Android 17 dan dia pun membayangkan kalau dia akan masuk surga ketika dia nanti mati karena makanan di neraka katanya tidak enak. Kemudian di sini ketika Android 17 menembakkan bola penghancurnya, semangat Goku untuk kembali bertarung kembali muncul hingga dia berhasil menghindari tembakan laser tersebut. Kemudian di sini Goku pun segera mengunci Android 17 untuk meledakkan dirinya karena hanya itulah satu-satunya cara bagi dirinya bisa mengalahkan Android 17. Kemudian di sini Goku pun segera mengumpulkan energi ke dalam tubuhnya untuk meledakkan diri, dan ketika dia berhasil mengumpulkan energi yang begitu banyak, tiba-tiba di mana ledakan tadi benar-benar sangat dahsyat hingga membentuk sebuah lubang yang begitu besar. Nah, di sini terlihat kalau Goku berhasil selamat dari ledakan tersebut, namun kekuatannya benar-benar telah habis hingga membuatnya kembali ke wujud kecilnya karena itu adalah kekuatan terakhirnya. Secara bersamaan ternyata di sini Android 17 masih hidup dan ternyata sebelumnya dia telah menggunakan perisai agar ledakan yang digunakan oleh Goku tidak begitu berdampak kepadanya, dan kali ini Android 17 akan benar-benar menghabisi Goku dengan menggunakan bola penghancurnya. Di saat Android 17 akan melepaskan bola penghancur itu, tiba-tiba Android 18 muncul di tempat itu untuk menghadang serangan dari Android 17 dan juga menghentikannya. Di sini Android 18 benar-benar sangat kesal kepada Android 17 karena dia telah membunuh Krillin dan dia pasti akan membalaskan dendamnya. Nah, di sini Android 18 juga menyadari kalau sebelumnya Android 17 tidak benar-benar ingin membunuhnya karena sepertinya Android 17 menyadari kalau di dalam tubuhnya ada sebuah bom yang akan membuat Android 17 juga hancur. Di sini Goku pun tak menyangka kalau Android 18 masih memiliki ingatan tentang bom itu, padahal sebelumnya Shenlong telah menghilangkan bom itu dari tubuh Android 18 dan juga 17.
Dan faktanya di sini memang bom itu telah menghilang dari tubuh Android 18. Namun kali ini sepertinya Goku akan diuntungkan karena jika ada Android 18 maka Android 17 tidak akan pernah berani untuk menembakkan bola penghancur itu. Dr. Mu yang sudah tak sabar untuk melihat Goku mati, dia pun meminta kepada Android 17 untuk segera menembakkan bola penghancur itu karena bom yang berada di Android 18 takkan pernah bisa untuk melukainya. Nah, di sini Android 17 yang sudah muak diperintah terus-menerus oleh Dr. Mu segera menembakkan bola penghancur itu ke arahnya hingga membuat Dr. Mu hancur berkeping-keping dan tak bersisa lagi. Kemudian di sini Android 18 segera menembakkan tembakan laser secara bertubi-tubi ke arah Android 17 yang langsung diserap olehnya untuk ia jadikan sebagai energinya lagi. Nah, di sini Android 18 sama sekali tidak peduli walaupun energinya diserap oleh Android 17 karena selama dia bisa melampiaskan rasa kesalnya kepada Android 17 dengan menembakinya dengan tembakan laser bertubi-tubi ini, dia saja sudah puas. Nah, di sini Goku yang memantau Android 17 dia pun akhirnya menyadari kalau Android 17 tidak semata-mata bisa menyerap energi itu. Nah, dia memiliki waktu untuk bisa menyerang Android 17 ketika dia sedang menyerap energi tersebut karena pertahanannya terbuka sangat lebar. Nah, di sini Goku yang tidak menginginkan kesempatan itu hilang begitu saja, dia pun segera menyerang Android 17 dengan menggunakan kekuatan terakhirnya. Dia pun segera menghabisi 17 dengan menggunakan pukulan naga plus Kamehameha. Nah, di sini berkat kekompakan dari Android 18 dan juga Goku membuat Android 17 akhirnya bisa dikalahkan hingga tubuhnya hancur tak bersisa. Di sisi lain, Vegeta yang akhirnya telah bangun dari pingsannya, dia pun sangatlah senang karena melihat kalau Goku telah berhasil mengalahkan Android 17. Walaupun Android 17 telah berhasil dikalahkan, hal itu tidak membuat Android 18 senang karena Krillin yang sudah mati dia tak bisa untuk dihidupkan kembali. Dan juga di sini Android 18 sangatlah sedih karena Android 17 juga telah berubah menjadi jahat kembali. Namun di sini Goku pun segera menenangkan Android 18 dengan mengatakan kalau semua ini bukanlah salah dari Android 17 karena dia telah dikendalikan oleh Dr. Mu dan juga Dr. Gero. Selain itu, Android 17 juga sepertinya menyadari kalau di dalam tubuh dari Android 18 sudah tidak ada bom. Namun sepertinya dia memiliki kesadaran atas dirinya sendiri dan dia memang enggan untuk membunuh Android 18 hingga akhir hayatnya. Tak lama kemudian di sini Cici dan juga Fidel yang telah memakai pakaian Great Saiyaman datang ke tempat tersebut untuk membantu, tapi sepertinya mereka berdua sudah terlambat karena Android 17 sudah dikalahkan oleh Goku. Di sisi lain, para penjahat sebelumnya juga telah dikirim kembali ke akhirat dan akan segera dikekang oleh Raja Yema agar mereka tak bisa lagi untuk melarikan diri dari neraka.
Kemudian di sini Terang pun terlihat sedang memperbaiki Gil, di mana dia berniat untuk kembali mengumpulkan bola naga agar mereka bisa kembali menciptakan kedamaian di muka bumi ini dan juga menghidupkan orang-orang yang sebelumnya telah dibunuh oleh Android 17 dan juga para orang-orang yang telah mati. Kemudian di sini mereka pun kembali mengumpulkan ketujuh bola naga. Namun Pan melihat ada sebuah keanehan di bola naga tersebut, yang ternyata bola naga itu telah retak. Kemudian setelah mereka semua berhasil mengumpulkan ketujuh bola naga, mereka pun dibuat benar-benar saat keheranan ketika mereka melihat kalau seluruh bola naga ini telah berubah menjadi retak. Namun di sini mereka tetap akan memanggil Shenlong karena mereka merasa kalau semuanya akan baik-baik saja. Namun ketika mereka sudah memanggil Shenlong, tiba-tiba ya, dan di sini yang muncul bukanlah Shenlong, melainkan sosok naga hitam yang sepertinya memiliki aura ki begitu jahat hingga membuat semua orang begitu ketakutan. Dan alur cerita Dragon Ball GT part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball GT part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.